Komisi 4 DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok bertekad untuk melanjutkan reklamasi. Dengan berbekal keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang kewenangan pemberian izin reklamasi Pantai Utara Jakarta, Ahok siap pasang badan untuk reklamasi. Lalu bagaimana nasib reklamasi Teluk Jakarta? Untuk membahasnya, di studio telah hadir pakar hukum administrasi negara Harsanto Nursadi dan juga akan bergabung bersama kita Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Khairon. Selamat malam Mas Santo, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Selamat malam Mbak. Ya, pemirsa. Dan pemirsa Anda juga bisa bergabung dalam perbincangan kali ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan mulai perbincangan dengan Mas Santo. Kita ketahui bahwa proyek reklamasi ini tengah menjadi sorotan dan di ujung tanduk karena banyak sekali dibayangi kasus suap, lalu juga ada gugatan hukum para nelayan, ada juga pembahasan raperdanya saat ini dihentikan, dan proyek reklamasi ini sendiri saat ini sudah mendapatkan rekomendasi untuk dihentikan dari DPR Komisi 4 dan juga dari KKP. Nah, menurut Anda sendiri, ini rekomendasi Anda sebaiknya bagaimana nih nasib reklamasi Jakarta ini? Baik, begini, kalau kita bicara ansih norma, jadi norma-norma hukum saja, sebenarnya tadi yang dinyatakan bahwa acara bahwa Ahok siap pasang badan tidak ada yang salah gitu ya. Kenapa? Karena memang dia mendasarkan kewenangan mengeluarkan izinnya berdasarkan Kepres 5295. Mungkin orang bertanya, Kepres kuno gitu ya, itu kan Kepres zaman Soeharto. Ya, 95. Iya, betul. Ya, peraturan perundang-undangannya juga sudah berubah gitu ya. Tapi kemudian itu kan muncul Perpres tahun 2008, 54 tahun 2008. Dan di situ ya tentang bab punjur itu mengesampingkan mengenai reklamasi, hanya tata ruang yang masuk ke dalam Perpres itu. Artinya kewenangan ini tidak hilang loh, gitu ya, tidak hilang. Jadi tetap muncul dan tetap dimiliki oleh Gubernur DKI. Tadi sebelum acara ini Menteri Susi disebutkan mengesampingkan kewenangan Perpres tersebut. Menurut saya sebaiknya beliau tidak bicara begitu ya, karena kewenangan itu pun lahir dari presiden loh, dari peraturan presiden loh. Jadi seharusnya itu tetap dihargai. Nah, kemudian nanti bagaimana itu kan sebenarnya akan lebih baik, akan lebih bagus kalau beliau bicara, oke, kami KKP punya kewenangan berdasarkan undang-undang pesisir pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil ya, bahkan untuk hanya merekomendasikan dan segala macam. Tapi di sisi yang lain DKI sebenarnya juga punya kewenangan yang belum dicabut selama ini ya. Jadi sifat kewenangan itu kalau belum dicabut kan akan tetap ada, dia tidak tercabut dengan sendirinya gitu ya. Apalagi bentuk hukumnya berbeda, undang-undang kemudian Kepmen. Sementara Ahok memang dari Kepres, dari yang lama ya, Gubernur DKI Kepres, kemudian ada Perpres yang menguatkannya. Jadi kalau kita bicara norma, sebenarnya itu sudah cukup kuat. Apa yang menjadi patokan Ahok yaitu Kepres dan Perpres ini sudah sangat kuat. Karena kita ketahui untuk reklamasi ini banyak sekali aturannya. Ada undang-undang, ada permen, ada perpres. Lalu mungkin ada lagi turunan-turunan yang lain. Ini sebetulnya barangkali satu sama lain tidak saling menguatkan gitu. Iya. Begini, kalau kita benar-benar sekali lagi pendekatannya normatif gitu ya. Undang-Undang 27 2007 tentang pulau-pulau kecil yang kemudian digantikan itu memang mengatur beberapa pasal, 3 pasal mengenai reklamasi. Tapi memang belum detail ya. Kemudian dirubah karena kondisi dan segala macam, dirubah dengan Undang-Undang 1 2014. Kalau kita searching di situ ya, secara gampang lah orang umum men-searching saja. Kata-kata reklamasi hanya ada di ketentuan umum. Reklamasi itu apa? Hanya di ketentuan umum. Tidak disebutkan di pasal-pasalnya? Tidak ada. Bahkan yang disebut-sebut oleh menteri atau beberapa orang pasal 51. Ini saya bacakan pasalnya. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Oke, bisa disebutkan. Disebutkan, Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya. Pemanfaatannya, bukan reklamasinya. Bukan reklamasinya. Jadi ya kalau Menteri Susi menyatakan bahwa Ahok memberikan izin tanpa rekomendasi KKP, itu tidak benar. Karena jadi, Ahok punya wewenang untuk memberikan izin. Mungkin bukan ke situ dulu, ya. Itu
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan inilah kemudian yang diterjemahkan oleh Kementerian KKP dalam bentuk peraturan menterinya menjadi reklamasi. Salah satunya itu kan part of sebenarnya, hanya salah satunya ya. Pemanfaatannya seperti apa? Banyak hal tentunya ya. Dan kalau kalimatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil, pulau kecilnya loh, bukan daratan Jakartanya loh, ya kan? Ini kalau bicara pasalnya ya, tapi kan kita oke lah gitu ya pasalnya ya. Dan tadi buntutnya lagi yang menimbulkan dampak penting ya. Apakah kemudian reklamasi ini sudah menimbulkan dampak penting misalnya, atau berpeluang menimbulkan dampak penting? Kita lihat izinnya, pasti ada izin lingkungannya ya. Kalau izin lingkungan keluar pasti ada AMDAL-nya. AMDAL mengkaji mengenai dampak pentingnya. Oke, Pak, kita putarkan dulu sebentar statement dari Ibu Susi yang baru saja dikeluarkan pada hari ini terkait masalah reklamasi. Ya, pemirsa, kita simak sekali lagi statement dari Menteri KKP Susi Pujiastuti berikut ini. Faktanya, pelaksanaan reklamasi Pantura yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dilakukan tanpa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tanpa perda zonasi wilayah pesisir. Kesimpulan dari rapat kerja KKP dengan Komisi 4 tanggal 13 April 2016 adalah kita menginginkan proses reklamasi Pantura ini dihentikan sementara sampai semua ketentuan-ketentuan ini sesuai sudah dipenuhi seperti yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan saat ini pun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen 301/2016 untuk melakukan kajian dan pengawasan pada reklamasi Pantura. Yang menjadi alasan Menteri Susi adalah karena tanpa rekomendasi KKP, tanpa perda zonasi wilayah pesisir. Apakah benar pertimbangan Ibu Susi secara hukum? Baik, jadi memang reklamasi ini tidak ada pengaturan besarnya yang secara khusus. Kalau teknisnya ada di Permen PU itu ada ya, gimana cara reklamasi. Kemudian Permen KKP mengeluarkan gitu ya. Tapi kita ingat ya, ada beberapa rezim yang bergerak gitu ya di dalam kalau kita melihat reklamasi. Pertama, rezim yang paling umum adalah tadi Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya. Ini yang dipegang keras oleh Bu Susi dan kemudian melahirkan permennya. Tapi ada Perda Tata Ruang. Perda Tata Ruang DKI punya RT RW loh, sudah. Dan itu adalah memang daerah reklamasi. Kalau kita melihat dari rezim Undang-Undang Pesisir, memang harus ada zonasi. Jadi ini ada dua rezim yang bergerak. Apakah RT RW cukup? Apakah harus zonasi? Oke, ya memang zonasi dan kemudian itu kan yang kemudian berbuntut kepada kasus DKI ya, kasus-kasus. Tapi kita mungkin tidak bahas itu dulu. Nah, itu yang akan dilanjutkan dengan pembuatan perdanya gitu ya. Tapi sekali lagi Ahok juga punya kewenangan yang lain gitu ya, kewenangan Perpres tadi gitu ya, yang cukup kuat ya. Tadi Menteri Susi menyebutkan ada peraturan Menteri KLH ya 301 ya 2016. Tentang yang akan mengevaluasi. Sekali lagi, kalau urusannya adalah kewenangannya mana yang lebih tinggi, ya tentunya ini Perpres gitu. Lebih tinggi dibandingkan dengan Kepmen. Walaupun sekali lagi ya kita tidak dalam posisi mengadu aturannya, karena kalau mengadu kita menjadi stuck gitu ya, tidak ada pemecahan ya. Nah, gimana sebenarnya Menteri Lingkungan Hidup Menteri KLH Bu Siti Nurbaya mengendalikannya. Ya lihat AMDAL-nya lagi karena itu wilayah dia gitu kan. Lihat AMDAL-nya betul tidak ya. Kemudian terkait dengan izin lingkungannya sebenarnya di situ. Kalau Kepmennya ini kan hanya mengevaluasi ya. Jadi memang bisa saja, tapi artinya bukan. Jadi evaluasi ini tidak serta-merta berarti menghentikan proses reklamasi. Betul. Tidak ada kaitannya malah. Betul. Kendalinya adalah di izin lingkungannya atau di AMDAL-nya. Kalau kita bicara Kementerian LHK gitu ya. Nah,
Kalau kita bicara Kementerian Perikanan tadi, KKP tadi, memang rezimnya KKP memang harus ada zonasi, kemudian rekomendasi, kemudian ada izin. Memang begitu putarannya ya. Tapi sekali lagi juga ini ada dasar hukum yang lain dan itu tetap berlaku ya. Perpres tetap berlaku, ini undang-undang. Jadi kita saya tidak menyarankan kita mengadu. Ini kewenangan yang mana yang lebih tinggi, bukan itu. Oke, tapi Ahok punya dasar hukum dan pegangan yang cukup kuat untuk memberikan izin dan melaksanakan reklamasi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Mas Santos. Namun saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali.